Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jayanti Mintorini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini adalah materi kelas 8 tentang zat adiktif. Kita akan membahas tentang nafza. Apa sih itu nafza? Yuk kita sama-sama bahas agar kita sama-sama tahu. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya. Karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Jenis-jenis nafza. Narkotika golongan 1 yaitu golongan yang paling berbahaya. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah benzetidin dan betametadol. Narkotika golongan 3 memiliki daya adiktif ringan bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya adalah kodein. Selanjutnya adalah psikotropika golongan 1, yaitu psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat tetapi belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah ekstasi, STP, dan LSD. Psikotropika golongan 2 yaitu yang memiliki daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metafetamin, dan metakualon. Psikotropika golongan 3 yang memiliki daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah milibal, buprenorfina, dan flunitrozepam. Dan golongan psikotropika yang selanjutnya adalah golongan 4 yang memiliki daya aktif ringan. Contohnya adalah nitrazepam, dumoloid, megadon, dan diazepam. Jenis nafza selanjutnya adalah bahan adiktif lain, yaitu zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah rokok, alkohol, dan minuman lain yang dapat menimbulkan ketergantungan, serta zat-zat yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti lem kayu, aseton, cat, bensin, dan penghapus cair yang bila dihirup dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya ada dampak negatif penyalahgunaan nafza yang meliputi dampak fisik. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang kedua, gangguan pada kulit atau dermatologis seperti manahan, abses, alergi, dan ekskim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, dan pengecilan hati serta sulit tidur. Yang keenam, gangguan pada sistem endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi yang meliputi estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Yang ketujuh, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea atau tidak haid bagi perempuan. Yang kedelapan, bagi pengguna nafza melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Dan yang kesembilan, konsumsi nafza melebihi kemampuan dapat menyebabkan overdosis dan menyebabkan kematian. Dampak negatif penggunaan nafza selanjutnya adalah dampak psikis, di mana dampak psikis ini meliputi yang pertama, menjadi lamban bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku menjadi brutal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, perasaannya mudah kesal dan tertekan. Yang kelima, cenderung menyakiti diri sendiri.
perasaan tidak aman, dan bahkan bunuh diri. Dampak negatif selanjutnya adalah dampak sosial yang meliputi pertama adalah gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Dan yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu, serta masa depan menjadi suram. Sekian penjelasan saya tentang pengertian, jenis-jenis, dan dampak penyalahgunaan nafsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial kita sendiri. Jadilah generasi cerdas tanpa narkoba. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.